kelainan seksual, ya. Kelainan seksual bukan hanya LGBT, ya. LGBT apa singkatannya? L-nya apa? Lesbian, G-nya, B-nya, T-nya, ya. Kelainan seksual, ya. Ini, ya. Homoseksual ini kan, nah ini, ya. Ini, makanya Bun, selalu doa untuk anak-anak dijauhi masalah hal ini, ya. Kalau mau menjelaskan ini luar biasa, ini memang banyak faktor. Cuman tadi ada cerita sedikit saja itu hanya baru satu pasien saja itu, kasusnya itu karena dia dilarang untuk punya seeking good feeling istilahnya, naksir itu dilarang. Jadi berubah orientasi seksualnya, ya. Ya, bahayanya itu pas dia seeking good feeling dilarang, bertemu dengan tempat atau komunitas atau lingkungan yang memperbolehkan begini, maka cepat terjadi. Ya, nauzubillah min dzalik, ya. Sebentar, kita loncat dulu sebentar. Loncat, nanti kita bicara ini. Ya, terus. Nah, ini. Ya, ini juga kelainan seksual, ya. Bun, di anak-anak itu Bun, itu ngomong soal ini itu ini loh, apa namanya, open loh. Ya, waktu kapan di suatu sekolah bagus di daerah sini, itu anak laki-lakinya tanya kelas 7 SMP. Bu Aisyah, itu kalau masuk ke anus tuh, ya, gimana ya? Saya bilang, nak, sphincter anus atau tutup atau pintunya anus ini jepitannya itu kencang sekali. Ya. Penis ini sangat lembut. Bila ada penis masuk ke sini dengan jepitan yang kencang, itu ibarat penismu kejepit pintu. Itu anak-anak langsung, waduh. Ya kan kita harus jelasin yang lebih ekstrim dong. Kan cari aja kayak gitu kan. Dia langsung pada pegang semua penis. Aduh. Makanya itu bukan tempatnya, nak. Kenapa? Karena ini ada jepitannya. Ya, ada jepitannya. Dan di sini ada BAB yang penuh dengan bakteri. Sekarang saya bilang, kalau kepala penismu itu kena bakteri, lecet, luka, kayak apa? Pernah kalian jatuh, lutut luka? Pernah Bu Aisyah? Kira-kira luka itu ada di kepala penismu. Aduh. Ya, karena anak-anak tuh ngomongin ini tuh agak free ya, maksudnya agak bebas. Ya saya kasih tahu aja begitu perumpamaannya. Lebih gampang kan? Dan ini kelainan seksual. Kelainan. Apalagi transseksual. Seorang laki-laki atau perempuan yang tidak menginginkan jenis kelamin mereka. Transseksual. Kalau LGBT di T terakhir. Artinya apa? Dia merubah jenis kelaminnya. Ini aslinya perempuan jadi laki. Ya tentu dibantu dengan operasi. Ya. 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 Ya biasanya mereka tambahkan, disuntikan. Kalau ini udah jelas, laki jadi perempuan, ya. Bahkan cantikan mereka daripada perempuan sesungguhnya, ya, karena ya mereka menambahkan estrogennya juga itu, ya. Sampaikan sama anak-anak, ini kelainan seksual, Apalagi transvestit, apa itu? Laki-laki heteroseksual yang menginginkan memakai pakaian perempuan. Pada saat hubungan intim suami istri, ini suaminya pakai baju perempuan. Ada dua, ada yang cross dressing parsial, separuh aja. Jadi dia pakai pakaian dalam perempuan. Suami istri, laki perempuan. Tapi dia suaminya senang kalau dia begini. Ya, ada juga yang total pakai baju. Ada, saya juga pernah dapat pasien kayak gini waktu di klinik Sunter. Tapi romantis sekali, suaminya sayang banget sama istri, romantis. Cuman senang banget begini gitu. Istrinya saya cuma tanya, ibu rasanya gimana? Ya gimana Bu Aisyah, sebetulnya kepengennya sih enggak. Kita nasehatin gitu kan. Dia coba lepas, ya sudah yang separuh dulu apa. Susah kadang-kadang. Akhirnya minta kelegoan istrinya saja. Ya. Nah bukan apa-apa daripada lebih aneh lagi kan. Voyeurism atau skoptopilia. Ini bahasa Perancis artinya mengintip, voyeur.
Penderita ini memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang, ya. Ini juga kelainan. Jadi harus kasih tahu dari kecil anak-anak, ini kelainan nak, ya, ini kelainan, ini salah, ya. Apalagi masokisme seksual. Kelainan ini diidap seseorang yang sengaja membiarkan dirinya disiksa atau disakiti, baik secara fisik maupun psikologis untuk memperoleh kepuasan, ya. Jadi disakiti, bukan hanya fisik, ya. Ada seorang istri dimarah-marahin suaminya, dikata-katain dia apa, tapi dia tetap juga senang. Itu hati-hati, kebiasaan lama-lama jadi masokisme itu, jadi kelainan akhirnya, ya. Next lagi, sadisme, kebalikannya, ya. Penderita akan memperoleh kepuasan jika melakukan hubungan dengan cara menyakiti atau menyiksa terlebih dahulu pasangannya. Ini juga banyak begini nih. Sekarang untung ada undang-undangnya, ini masuk undang-undang KDRT ini. Maka kalau ada pasangannya sudah masuk sadisme, itu boleh menuntut, boleh melapor, ya, boleh melapor. Apalagi nekrofili, penderita ini akan memperoleh kepuasan jika berhubungan dengan mayit. Ini kelainan juga, ya, kelainan. Biasanya mayit-mayit yang memang di dalam kayu, ya. Dan mayit-mayit yang didandanin biasanya. Kalau azan ya? Azan ya, azan dulu ya. Ya. Sambil baca ini. Satu-satu. Ya, sedikit lagi ya. Nekrofili, ini kelainan ya. Jadi makanya banyak jenazah ya, mayit. Kalau sudah di kafan baru jenazah ya. Mayit perempuan muda biasanya kita minta pada saat dia meninggal belum dimakamkan itu dijaga agar tidak ada orang-orang seperti ini ya. Walaupun memang banyak didapati mereka mencarinya mayat-mayat wanita yang didandani. Ya. Sebab dia juga serem kali ya kalau mayatnya pakai kafan. Selain serem susah. Ya, dan yang di kayu biasanya. Dia bongkar malam-malam. Makanya di luar negeri biasanya mayat-mayat muda itu dijaga sampai sekian hari, ya. Karena ada yang begini namanya nekrofili, ya. Apalagi incest ya. Ini hubungan yang dengan pasangan yang punyai pertalian, anak laki-laki dengan ibunya atau saudara perempuannya, kakek dengan cucu dan sebagainya ya. Ada kembarnya,
sama kembarnya. Ya. Maaf. Lagi. Eksibisionis. Memperoleh kepuasan dengan cara memperlihatkan penis secara sengaja kepada perempuan atau anak kecil. Nah, ini di Indonesia juga banyak ini. Naik kendaraan. Nah, itu kelainan itu. Eksibisionis. Ya, makanya kita kasih tahu anak perempuan kalau ada yang kayak gitu tuh kelainan, nak, lari pergi, teriak aja. Gitu, ya. Eksibisionis. Apa lagi? Zoolognia. Kelainan yang diidap seseorang yang memperoleh kepuasan ketika melihat binatang sedang berhubungan seksual. Jadi lihat kucing seperti ini, jadi kepengen juga dia. Itu juga kelainan itu. Namanya zoolognia, sudah dikategorikan kelainan seksual. Zoolognia, zoo kan binatang, ya. Iya. Kelainan itu. Ada lagi bestialitas. Berhubungan seksual dengan binatang, bahkan diresmikan nih, sama anjing, sama kucing. Dan biasanya ya memang kalau yang perempuannya wanita ini pasti jantan, binatangnya jantan. Kalau ininya yang manusianya jantan, ini betina, ya. Karena memang anjing jantan juga, maaf, punya penis panjang juga. Kecil memang, tajam, panjang, lebih panjang dari manusia, lagi laki-laki. Tentu masuk di vagina juga ya. Nah, ini juga karena mamalia juga vaginanya juga ada, walaupun tentu kucing kan pendek sekali. Ya, ini sampai seperti itu. Ya. Saya pernah dulu sekolah di Al-Azhar, kita ada sahabat-sahabat saya di Al-Azhar. Dulu ada majalah Panji Masyarakat, masih ingat ya? Dulu ada berita di Panji Masyarakat dulu. Dan saya meyakininya itu, kenapa? Karena zaman dulu belum ada editan, belum ada foto-foto yang bisa di cropping ya. Waktu itu saya ingat waktu saya SMP, ada berita dengan ada fotonya, ya, gambarnya bayi, mukanya helder. Pada saat itu di majalah Panji Masyarakat, itu majalahnya Al-Azhar waktu itu, di SMP itu. Dan kalau sekarang saya nggak percaya, karena bisa saja editan, kecuali film, video ya. Kalau foto bisa diedit, itu zaman itu belum ada diedit gitu. Bener-bener mukanya helder, badannya bayi manusia. Dan saya baca artikelnya sampai hidup 3 bulan. 3 bulan. Itu karena ini kelainan bestialitas. Jadi yang ininya yang helder, binatangnya yang helder, ya, yang perempuannya manusia. Makanya bisa lahir ya, bisa lahir. Mungkin Allah kasih contoh untuk seluruh dunia, itu adalah kelainan. Tapi juga Allah maha kasih juga ya, masih maha sayang ya. 3 bulan dicabut nyawanya. Kalau sampai besar kayak apa, Bu? Punya anak kayak gitu, ya Allah. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik ya. Iya. Ah, ini di India ada lagi nih. Dia kawin sama apa? Sama kodok kalau nggak salah nih. Ada aja. Ada yang sama kuda. Oh, awalnya mungkin senang, jatuh cinta, dan terjadi orientasinya seksualnya berbeda gitu. Kan pergeseran kan ini, ya, berubah dia. Ada yang sama ular. Ngapain juga? Kadang kalau sama mamalia kita mulai paham, karena memang reproduksi mereka yang perempuan memang ada saluran liang vaginanya juga, yang laki-laki juga. Sama ular gimana? Main matok aja dia. Bestialitas nih kelainan, ya. Apalagi kelainan? Pedofil. Ya, ini yang berhubungan dengan anak kecil, ya. Ini juga harus sampaikan sama anak-anak bahwa kalau ada yang seperti ini kelainan. Ya, atau kalau saya bilang itu sakit jiwa, nak. Saya sering kayak gitu tuh. Sakit jiwa itu. Anak-anak takut kalau sakit jiwa. Ya. Apalagi ya ini juga sebuah kelainan, seseorang yang selalu ingin melakukan sesering mungkin. Memang idealnya ya kalau udah bukan pengantin baru ya, 3 hari sekali. Kan itu ideal ya. Kalau pengantin baru mungkin sehari 3 kali, ya itu kita paham. Ya. Tapi kalau berterusan kayak gitu, itu sudah masuk ranah ini, ya. Iya. Apalagi triolism, memperoleh kepuasan jika saat melakukan hubungan dengan pasangannya dilihat orang lain. Bahkan difilmkan, itu juga kelainan loh. Ya.
Nah, banyak kan ibu-ibu heran, kenapa sih masa hubungan intim dia filmin, itu kelainan udah. Nggak usah heran Bu, oh sakit jiwa, udah beres. Ya. Nah, terakhir hermaprodit. Hermaprodit adalah kondisi setengah laki-laki setengah perempuan di organ reproduksinya, bukan, organ kelaminnya. Ada bayi lahir, organ genitalnya, ada penisnya, ada juga labiumnya, labium dan klitorisnya, labium perempuan, ya, lahirnya begini memang. Berarti waktu proses kehamilannya, waktu pembentukan ini ada gangguan, entah makanan kah, karena obat kah, apa segala, ya. Biasanya kalau kayak gini, tuntunannya bahkan ada tuntunan Rasulullah SAW untuk memperhatikan waktu kencing pertama kemana dia keluarnya itu. Kalau kencingnya di penis ini, berarti ini sampai ke dalam, itu susunan anatomi laki-laki. Ini yang dioperasi. Ya. Tapi kalau keluar air kencingnya itu dari yang yang perempuan di ujungnya situ ya, ada di situ nggak ketutupan, berarti dia sampai ke dalamnya anatominya perempuan. Ini yang dipotong untuk disempurnakan, ya. Jadi memang sudah diberitakan akan ada seperti ini. Kalau ini proses pembentukan waktu di dalam rahim atau janin itu, ya, seperti itu. Makanya dokter tuh selalu standby juga tuh. Ya kalau ada fasilitas langsung dokter bedah plastiknya. Kalau ini terjadi di daerah, inilah yang kadang-kadang sampai dewasa mereka punya kelaminnya dua. Ya. Terkadang itu jadi masalah pada saat nanti ya dia menikah. Mungkin waktu mau menikah nggak masalah karena fisiknya mesti, kalau dia laki-laki tetap laki-laki kan. Cuman itu tadi pas mau hubungan intim mungkin istrinya melihat, loh ini gimana nih? Kan gitu. Ya. Nah, ini juga di Indonesia juga ada ini. Namanya hermaprodit. Ayo, biasanya hermaprodit itu untuk binatang apa? Cacing. Cacing itu nggak ada cacing betina, cacing jantan. Hermaprodit itu cacing itu, ya.